Disebut Dudung Jenderal Baliho dan Sembah Pohon, TNI harus sobek-sobek Bahar. Ada satu jenderal, namanya Jenderal Baliho. OPM dirangkul, ormas Islam dimusuhi. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon. Jadi benar aja apa yang dikatakan Pak Dudung. Besok-besok itu kalau ada sesuatu hal yang baru, jangan cepat-cepat Anda menuduh orang itu sesat. Masih banyak Islam ini harus dikoreksi. Dan di sini saya lihat keberanian Pak Dudung bicara apa adanya. Pak Dudung ini orang Islami loh. Dari keluarga Islami, mungkin lebih Islami daripada Anda. Santri dia dan keluarga Islam. Mana mungkin dia mau menghinakan Tuhannya sendiri? Pikir dong. Hal begini diributkan. Kalau andaikan Pak Dudung, andaikan dia non-muslim atau enggak ada masalah. Dan itu boleh saja juga non-muslim bertanya. Enggak harus dituduhi penista agama, kafir, enggak. Kalau terus Anda mengeluarkan ancaman penista agama ini, kapan orang juga mau belajar Islam? Takut orang mau belajar Islam. Ini bagi saya sudah keterlaluan. Dia dengan tidak ada rasa hormat pada pejabat atau orang yang lebih tua mengatakan Jenderal Baliho. Kemudian dia mengatakan kalau tidak ada orang Arab datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam, mungkin Dudung masih menyembah pohon. Yang membuat saya heran, tidak ada nada kebencian dari seorang Dudung kepada etnis Arab. Tapi oleh Bahar Smith diolah, diputer-puter seolah-olah Dudung ini membenci orang Arab. Jujur saya menunggu ketegasan seorang kepala staf angkatan darat untuk menyikat habis toksik-toksik atau racun-racun bagi masyarakat Indonesia seperti Bahar bin Smith. Karena ini kalau dibiarkan terus-menerus akan ngelunjak. Saya kira Bahar sudah kelewatan. Bahar Smith ini menjadi sosok yang kurang ajar dan habis keluar dari penjara, dia kira santri-santrinya akan membela dia. Orang seperti Bahar ini seperti katak dalam tempurung, merasa tempurungnya menjadi pertahanan terkuat. Tapi setelah diperhadapkan dengan kasat Jenderal Dudung dan pasukannya, tempurung itu seperti kertas dibelah 7 bidang vertikalnya. Tempurung itu nggak ada artinya. Tapi kenapa setelah hampir seminggu Bahar keluar-keluar dan ngebacot soal Jenderal Dudung, beliau masih diam? Kalau orang diam itu artinya lagi memantau keadaan. Jenderal Dudung ini secara de facto dan de jure punya kekuasaan dan kekuatan yang jauh lebih tinggi dari Bahar yang cuman modal dengkul. Sumpah, nggak bohong. Modal dengkul. Bahkan kalau bicara nggak lewat otak dulu. Sepertinya begitu. Bahar Smith ini merasa dirinya kayak Ahok ketika keluar dari penjara makin bersinar. Apalagi santri-santri tololnya mencium dan menjilat-jilat kakinya. Nggak tahu apakah jempolnya dihisap atau tidak seperti Dot. Yang pasti Bahar ini merasa punya kekuatan yang besar. Santrinya akan pasang badan. Mungkin selama di penjara, para polisi memang melakukan treatment kepada Bahar secara spesial. Sehingga dia merasa jadi kayak anak raja. Apalagi dia bawa-bawa ras bahwa dia ini adalah keturunan. Padahal rambutnya saja dicat biar kelihatan kayak orang keturunan. Tapi celananya basah kalau ketemu Jokowi. Saya percaya Dudung bukan diam sekedar diam. Jenderal yang menyobek-nyobek baliho Rizik junjungannya si Bahar ini menjadi teladan bagi seluruh rakyat di Indonesia. TNI bersama rakyat dan TNI semakin kuat jika didukung rakyat Indonesia. TNI ini adalah garda terdepan. Jenderal Dudung ditantang oleh Bahar Smith dan Bahar Smith mungkin merasa dibela oleh kepolisian yang memenjarakan doi. Si manusia dungu bernama Bahar ini merasa di atas angin. Mungkin karena treatment yang saya kira terlalu berlebihan. Bahkan dia mengaku bahwa dia di penjara. Polisi sungkan.
Saat di penjara dan saat dia mau diborgol, Bahar sesumbar kalau polisi melakukan borgol di tangan Bahar sambil minta maaf lantaran takut kualat. Dan sampai sekarang pihak kepolisian tidak membantahnya. Maka kemungkinan Bahar sekarang merasa diri di atas angin. Tapi saya yakin bahwa perlakuan berlebihan polisi tersebut jika benar merupakan sebuah umpan bagi Jenderal Dudung untuk menyeret Bahar Smith yang menghina TNI yang menjadi garda terdepan pelindung NKRI. Kalau TNI dihina maka Bahar siap harus dihabiskan. Manusia ini dipenjara karena menganiaya anak bocah dengan dengkulnya. Padahal kasus-kasus yang ia pernah lakukan sudah sangat banyak. Dia ini kacungnya Cendana ternyata. Pernah berfoto sama bos Cendana, putra mahkota si mantan terdakwa pembunuh bernama Bang Tom Tom. Bahar Smith punya pergaulan yang sudah jelas dengan orang-orang sayap anti NKRI dan anti Jokowi. That's true. Dari sini kita harus mendukung Jenderal Dudung untuk menyatroni rumahnya. Selain robek-robek pesantren Habib, robek aja mulutnya si Bahar. Saya mendukung Jenderal Dudung datang ke rumah Bahar. Kita lihat siapa yang terkencing-kencing di celana. Saya yakin Bahar pasti akan ketakutan dan berubah menjadi pengecut. Karena Bahar ini hanya jago kandang kayak Prabowo. Di kantor Gerindra dia menang, tapi di Indonesia dia jadi pecundang. Bahar dan Rizik ini sepertinya harus diekskomunikasikan ke pulau terpencil. Bikin saja negara di sana. Lumayan anggotanya, ikan hiu dan bintang laut. Dan Bahar pun menyebut Jenderal Dudung ini loh sebagai Jenderal Baliho. Dan ini adalah sebuah pelecehan. Sudah keterlaluan. Dia dengan rasa tidak ada hormat menyebut Jenderal Baliho. Kemudian dia mengatakan kalau tidak ada orang Arab ke Indonesia mungkin Dudung masih menyembah pohon. Kata Rudi di akun Anak Bangsa pada Senin kemarin. Rudi S. Kamri mengatakan hal ini dan saya sangat setuju. Bahar Smith memang harus ditangkap hidup atau live oleh perwira dan tentara Jenderal Dudung. Gak perlu sampai terjunkan tim serbu. Mungkin Jenderal Dudung bisa kirimkan tukang bakso ke rumah Bahar lalu Bahar disobek-sobek, asyik tuh. Dan tak sampai di situ, nampaknya bakal kembali ramai timeline di sosial media. Salah satu abang jago ex-FPI yaitu Bahar Smith yang pernah mengaku menjadi cucu Nabi ke-29 ini bebas dari balik jeruji besi akibat kasus penganiayaan driver online. Kemudian yang bersangkutan ditempatkan di LP kelas 2 Gunung Sindur. Dan yang menarik, Konon Fadlizon salah satu orang yang mengidolai Bahar loh. Saya sebenarnya suka Bahar, orangnya cakep. Kalau dia dandan seperti opa-opa Korea. Mengunggahnya, memandangi dan memuji foto si abang jago yang dikelilingi narapidana dengan tato di sekejur tubuh. Epic, kata Fadlizon. Secara psikologis Bahar seolah sedang menunjukkan kepada publik, woi, this is me, ini loh gue, tapi di penjara. Dan selama ini publik mengenal Bahar Smith sebagai salah satu pengikut Rizik yang setia. Maka tidak heran jika yang bersangkutan cara dan gaya bicaranya pun tidak jauh beda dengan sang junjungan, duplikasi habis.